adik-adik. Shalom. Senang bertemu dengan kita semuanya. Kita mau bersyukur, bersukacita, memuji Tuhan hari ini. Siapa mau bersukacita hari ini? Saya. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan itu Tuhan Allah yang baik. Yes. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Kami akan mendapatkan Engkau Tuhan. Amin. Engkau berkenan ditemui Tuhan. Sebab kerinduan-Mu Tuhan untuk lebih mendekat kepada kami Tuhan. Melebihi kerinduan kami untuk dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang sungguh sangat baik. Bapa yang sungguh sangat mulia agung. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Bapa yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dahsyat dan ajaib Tuhan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Biarlah hati kami Tuhan selalu memuji-muji Engkau selalu Tuhan. Biarlah dari mulut kami Tuhan selalu keluar penyembahan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Yang bersukacita, yuk sama-sama berikan senyuman yang termanis buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan terima sukacita surga.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergerak. Bersama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Mari sama-sama katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Adik-adik, hidup kita ini ya sudah ditentukan sama Tuhan, sudah digambar sama Tuhan. Dan Yes. apa yang digambar sama Tuhan itu selalu yang terbaik. Betul ya? Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita mau katakan Dia Allah pencipta segalanya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Hanya Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Yang rindu mari katakan kami
Kami bawa hati kami, hati yang rindu untuk semakin mendekat kepadamu, hati yang rindu untuk memperkenankan Engkau Tuhan. Come on, let's say, this is my desire,
give you my heart, I give you my soul. I'll live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, yes Tuhan. Segala puji, segala syukur, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini. Engkau hadir di hati kami Tuhan. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk jadi saluran berkat-Mu. Dan juga pakai hati kami. Biar kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam acara streaming Firman Tuhan Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Sebelum kalian mendengar firman Tuhan, mengingatkan kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu lalu. Nah, pada saat kita percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, maka kita sudah masuk ke dalam pintu gerbang, ya. Nah, kemudian setelah kita percaya, maka dosa-dosa kita harus dihapuskan, adik-adik. Ya, kita harus pikul salib. Itu adalah sebagai tanda mezbah korban bakaran. Nah, setelah kita diampuni dosa-dosa kita, baru kita bisa dibaptiskan, yaitu kolam pembasuhan. Ya. Nah, setelah kita dibaptis, baru kita bisa masuk ke dalam ruangan suci. Tapi sebelumnya ada pintu kemah dulu. Ya, pintu kemah adalah suatu tanda kita dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, kemudian di ruangan suci itu ada 3 bagian, ya adik-adik, yaitu meja roti pertunjukan, ya, yang menunjukkan itu adalah firman Tuhan. Ya, kemudian ada mezbah dupa sebagai tanda bahwa itu merupakan doa yang tidak henti-hentinya. Dan yang ketiga adalah pelita, ya. Kita bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kalian harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, ya. Menjadi berkat, bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi untuk belajar lagi tentang firman Tuhan dalam acara sekolah minggu kelas besar, ya, Puji Tuhan. Kali ini kita akan membahas belajar firman Tuhan mengenai tipu muslihat iblis. Ya, terdapat di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Mari kita semua akan membaca ayat ini. Ya, sambil berdiri semua kita mau baca, ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, puji Tuhan. Kita lihat di sini kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan, ya, melawan tipu muslihat iblis. Sekarang kita lihat bukan hanya
hoax saja atau omong kosong, berita-berita bohong itu saja yang tipu muslihat iblis. Nanti kita lihat banyak sekali tipu muslihat iblis dalam dunia ini ya, adik-adik dan saudara-saudara sekalian ya. Kita mau melihat sekarang ini sekilas yang 76 tahun yang lalu ya, di mana kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, dari penjajah bangsa asing ya. Kita sudah merdeka dari penjajahan, di mana di situ ada peperangan, pertempuran, nggak gampang ya. Jadi kita merebut kemerdekaan itu melalui darah ya, berkorban darah, berkorban tenaga, berkorban biaya, berkorban segala macam, semuanya dikorbankan untuk merdeka, untuk bisa merdeka, untuk bisa bebas dari penjajahan. Oleh sebab itu juga kita sudah merdeka selama 76 tahun secara fisik ya. Tetapi kita setiap hari ya, setiap hari dalam kehidupan kita ini sama dengan medan pertempuran. Medan pertempuran di mana peperangan selalu ada pada kita ya, baik itu peperangan mengenai mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan kedagingan kita, mengalahkan emosi kita, mungkin mengalahkan kebencian kita, kedengkian kita, itu kita harus kalahkan. Jadi setiap hari itu kita harus mengalahkan itu, kita bertempur dengan iblis ya. Kalau zaman dulu penjajahan itu kelihatan, mereka membawa senjata, mereka membawa parang, mereka membawa pedang, membawa pistol dan sebagainya, terlihat manusia. Tetapi sekarang ini lawan kita bukan lawan yang kelihatan ya. Kita mau melihat dulu siapa lawan kita ini ya, adik-adik. Kita lihat di sini, karena tipu muslihat iblis, kita wajib apa? Memakai selengkap senjata Allah. Sebab apa? Sebab kita lihat tadi ya, iblis selalu mengaum-ngaum seperti singa, keliling mencari orang yang dapat ditelannya ya, seperti dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Iblis itu aktif sekali ya, berkeliling mencari orang yang tidak waspada, mencari orang yang tidak berjaga-jaga ya, untuk dimakan, untuk ditelannya ya, dijatuhkan dalam dosa. Itulah iblis. Iblis itu seperti singa yang lapar, cari makan sana sini ya, yang tidak berjaga-jaga bisa dimakannya ya. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Itu tipu muslihat iblis ya. Kemudian yang kedua, kita lihat musuh kita tidak kelihatan. Tadi seperti kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-12, musuh kita ini adalah apa? Pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah kita Indonesia, bukan ya. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat yang di udara ya. Di udara kita ini banyak roh-roh jahat ya. Pemerintah-pemerintah, penguasa itu ada di dunia ini, tapi tidak kelihatan, tidak terlihat oleh mata biasa saja, tetapi oleh roh itu kita bisa kelihatan ya. Kita bisa tahu roh-roh jahat yang di udara itu banyak ya. Ada pernah sekali saya pada waktu pulang kerja pada zaman mungkin 15 tahun yang lalu, waktu sepak bola gencar-gencarnya ada di Tambak Sari ya, di Stadion Tambak Sari itu banyak supporternya yang mendukungnya dan sebagainya. Mereka pulang berbondong-bondong, dan saat itu saya pulang kerja juga ya. Pada waktu saya pulang kerja, saya tidak tahu kalau memang ada sepak bola, dan sepak bolanya itu pas sekali jamnya dengan jam pulang kerja, dan saya tidak tahu kalau di situ, dekat situ yang saya lalui itu banyak supporter yang lewat juga. Waduh, biasanya ini supporter ini mengganggu dan sebagainya. Betul,
ya adik-adik saudara-saudara, waktu saya lewat jalan Ambengan di situ, dan di situ ada banyak gerombolan anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak yang masih SD, SMP begitu, atau SMA lah yang paling besar, itu banyak sekali yang lewat jalan itu. Tahu-tahu waktu itu saya mengendarai mobil dihadang oleh mereka semua di situ. Dia menggedor-gedor pintu, menggedor-gedor kaca, ya di depan saya tidak bisa jalan lagi. Gimana? Karena banyak juga mobil-mobil yang di depan, dan dia minta uang. Saya berpikir gimana, saya bingung dan juga agak takut. Tapi Tuhan sertai, Tuhan tolong, saya teriak. Saya bicara dalam hati dan saya berdoa, Tuhan tolong supaya bisa lolos. Dan di situ di laci ya ada logam, ada uang logam yang ya cukup banyak. Saya ambil ya sakenanya, saya lempar ke jalanan itu, dan mereka akhirnya juga tidak menghalangi mobil saya, tapi dia ambili uang-uang yang jatuh itu ya. Dan oleh kemurahan anugerah Tuhan, saya bisa lolos dari mereka dan bisa terus melanjutkan perjalanan sampai rumah. Tuhan menyertai, Tuhan pimpin ya pada waktu itu, karena kita tahu bahwa saya tahu roh-roh jahat itu ada di udara. Mereka tahu begitu kompaknya menyerang bersama-sama, menggedori pintu mobil ya. Bukan saya saja, tapi juga ada beberapa mobil yang kena seperti itu ya. Tapi Tuhan tolong, Tuhan loloskan dari mereka yang mau menggoda itu ya. Itulah ya pemerintah, penguasa, penghulu dan roh-roh jahat yang di udara ini yang menguasai dunia sekarang ini ya, dengan tipu muslihatnya yang licik, yang jahat dari iblis itu. Dan yang ketiga, kita lihat kita ini memang masih hidup ya dalam dunia ini ya adik-adik, kita hidup dalam dunia ini ya. Dunia ini adalah medan pertempuran ya, dengan apa? Dengan si jahat. Dalam Yohanes 17 ayat 15 dikatakan Tuhan Yesus tidak meminta Allah Bapa mengambil kita dari dunia ini, tetapi supaya Allah melindungi kita dari yang jahat. Ya memang betul, kita ini tidak diangkat oleh Tuhan dari dunia ini, enggak. Nah, dunia ini memang tempat medan pertempuran, tempat kita diolah, tempat kita diuji supaya kita tambah naik, tambah meningkat di dalam Tuhan. Ya, kita dikatakan tidak diambil cepat-cepat dari dunia ini, tetapi Tuhan menjagai, Tuhan memelihara, Tuhan menjagai kita dari yang jahat ya. Kemudian kita lihat sekarang apa itu yang harus kita kenakan, yaitu selengkap senjata Allah untuk menangkis tipu muslihat iblis tadi. Kita harus pakai ini setiap hari dalam kehidupan kita ya. Kita lihat selengkap senjata Allah itu apa saja. Yang pertama, satu, kita lihat di situ ada gambarnya, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan ya, seperti tameng ya di dada, itu baju zirah keadilan. Yang ketiga, kaki. Kita lihat kakinya itu berkasut ya, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Yang keempat, kita lihat bahwa perisai iman ya, itu yang besar, yang lebar begitu. Kemudian yang kelima, ketopong kayak helm keselamatan ya. Yang keenam, pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang ketujuh, ini tidak kalah penting, ini adalah senjata spesial atau khusus. Nanti kita akan bahas satu persatu dari selengkap senjata Allah ini ya. Puji Tuhan. Kita lihat di sini yang pertama, kenapa kita harus memakai selengkap senjata Allah tadi? Iya, supaya kita ini bisa terhindar, bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis tadi. Ya, kita lihat di sini ikat pinggang kebenaran. Apa ikat pinggang kebenaran itu?
ikat pinggang kebenaran, kita lihat fungsi ikat pinggang dulu. Itu apa? Ikat pinggang kita semua punya ya. Apalagi kalau orang-orang yang sudah berumur atau orang-orang muda ya, itu sudah punya ikat pinggang. Bahkan anak kecil pun kalau di sekolah pakai seragam harus memakai juga ikat pinggang ya. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mengeratkan celana dengan perut supaya apa? Tidak kedodoran, supaya tidak melorot ya. Celananya melorot, wah kalau celananya melorot, wah repot ya. Ini pernah saya alami waktu saya waktu bangun pagi sarapan dulu tidak pakai ikat pinggang, kemudian langsung berangkat kerja. Di tengah bekerja itu siang begitu, karena perutnya mungkin sudah longgar sehingga celananya kelihatannya kok menurut, ternyata belum memakai ikat pinggang ya. Itu apalagi kalau tentara, apalagi kalau prajurit, itu tidak boleh ikat pinggang itu ketinggalan seperti itu ya, bisa kedodoran. Kalau kedodoran ribet, tidak bisa berjalan, tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik ya. Itu kita melihat apa arti rohaninya mengeratkan celana dengan perut sehingga tidak kedodoran, yaitu kalau kita lihat celana itu adalah untuk menutupi segala alat-alat vital, alat kemaluan yang ada di bawahnya ini ya, supaya tidak malu, supaya kemaluan kita ini tertutup ya. Arti rohaninya apa? Arti rohaninya ini kita harus menjaga hidup kekudusan kita, baik secara rohani maupun jasmani. Kita harus menjaga hidup kudus. Karena apa? Karena dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, jadilah kudus sebab aku kudus. Sebab Tuhan kudus, kita anak-anak Tuhan harus menjadi kudus ya. Kita harus menyucikan kehidupan kita setiap hari ya, kehidupan baik hidup jasmani kita maupun rohani kita. Kita harus bersih, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada dosa dalam kehidupan kita ya. Kalau dosa ada melekat pada kita, Tuhan tidak suka ya. Tuhan itu suka kekudusan. Yang kedua, itu fungsinya apa? Untuk meletakkan pedang pada waktu tidak dipakai. Jadi untuk menopang pedang ya, supaya pedangnya itu bisa ditempatkan di tempatnya, di sarungnya begitu, dan tidak pedangnya tidak hilang atau kececer di sana. Itu harus melekat pada tentara, itu harus prajurit, itu harus lekat dengan pedangnya itu, diikat pinggangnya itu ya. Jadi kita mengetahui di sini arti rohani apa? Penopang pedang pada sarungnya itu supaya tempatkan pedang. Pedang itu adalah firman Tuhan ya. Arti rohaninya pedang itu firman Tuhan. Jadi tempatkan firman Tuhan itu pada tempatnya. Pada tempatnya di mana firman Tuhan harus kita tempatkan? Ditempatkan seperti dalam Ibrani 8 ayat 10 dikatakan di situ. Nggak usah dibaca ya, ditulis saja. Ibrani 8 ayat 10 dikatakan, menaruh hukum Allah pada akal budi dan menuliskannya dalam hati. Jadi kita harus meletakkan firman Tuhan itu dalam pikiran kita, dalam otak kita ya. Otak manusia itu luar biasa ya. Kalau kita tempatkan firman Tuhan di pikiran kita, semua ya kita lakukan, pikirkan itu firman Tuhan. Itu indah. Dan meletakkan, menuliskannya di dalam hati, menuliskannya dalam hati kita. Tuliskan firman Tuhan dalam hati kita supaya tidak lupa ya, terus kemudian masuk dalam otak ya. Itulah ya, jadi meletakkan pedang pada waktu tidak dipakai, kita letakkan dengan baik ya. Itu arti rohani dari ikat kebenaran. Kemudian yang kedua, kita melihat di sini baju zirah keadilan.
Apa artinya baju zirah keadilan itu? Kita lihat di sini fungsi baju zirah. Ya, baju zirah itu semuanya terbuat dari pelat-pelat ya yang kuat gitu, melindungi dada, bagian dada yang vital seperti paru-paru, jantung, tulang, rusuk, hati dan sebagainya, untuk melindungi bagian yang ada pada dada kita ini. Apa arti rohaninya baju zirah keadilan ini? Ya, itu menjaga hati supaya tetap bersih. Hati kita ini tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Jaga betul-betul supaya hati ini tetap bersih. Ya, jangan sampai kena pedangnya musuh atau panahnya dari tipu muslihat iblis. Ya, kita harus menjaga hati kita dengan tetap bersih. Kepahitan-kepahitan hilangkan, kebencian, dendam dan sebagainya, bohong dan sebagainya, itu hilangkan hati kita supaya hati kita ini tetap bersih ya, punya hati yang bersih, hati yang penuh dengan kasih. Tuhan itu adil. Mazmur 145 ayat 17 dikatakan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Puji Tuhan ya. Dan kasih perbuatannya itu luar biasa. Kita melihat di sini Tuhan itu adil. Tuhan itu jalannya itu selalu lurus ya. Seringkali orang itu sudah adil kalau balance, sama-sama hak wajibannya dipenuhi, balance. Tetapi Tuhan lebih daripada itu, keadilan daripada Tuhan. Tuhan itu adil, Tuhan itu murah ya. Kalau kita tahu di sini contohnya, sebagai contoh kita melihat, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kepada kita, tentu saja kita bisa. Tetapi coba kalau orang kita ini bisa tidak mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita, atau mungkin mendendam pada kita, atau orang yang membenci pada kita, bisa nggak kita mengasihi? Harus bisa. Ya, seringkali daging itu sulit untuk mengerjakan itu, tetapi ini harus kita kerjakan. Kita lakukan baik-baik ya. Kita harus melakukan keadilan Allah ini. Allah itu adil ya, biarpun Tuhan itu dicemooh, Tuhan dimaki-maki dan sebagainya, bahkan mati tersalib, tetapi Tuhan itu tetap mengasihi. Itulah keadilan daripada Allah itu seperti itu ya. Kita lihat baju zirah keadilan harus kita kenakan dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita melihat di sini kaki ya, kaki yang berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Apa fungsi kaki yang berkasut itu ya? Yang pertama, kaki itu ya, itu untuk menopang seluruh tubuh kita. Kalau kita mau berdiri tegak, menopang seluruh tubuh ini siapa? Ya, kaki ini. Kaki ini sebagai tolok ukur ya. Kita ini kuat enggak itu dari kaki. Bisa berdiri tegak enggak itu dari kaki ya. Kalau orang masih kecil atau bayi dan sebagainya, kakinya belum kuat, kadang-kadang jatuh. Apalagi kalau sudah tua, nah, gemeteran kakinya, bisa jatuh. Kaki yang kuat tuh kaki orang-orang muda, nah, itu masih kuat ya, seperti itu. Jadi kaki yang berkasutkan ya, kerelaan memberitakan Injil, menopang seluruh tubuh kita. Kita siap menerima perintah ya, berdiri tegak, siap menerima perintah dari panglima kita. Perintahnya apa? Perintahnya Tuhan ya, dikatakan di dalam sini Matius 28 ayat 19 ya. Perintahnya apa? Amanat agung daripada Tuhan itu apa? Yaitu Tuhan katakan, jadikan semua bangsa itu muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita siap ya, kaki kita siap berdiri ya, untuk menerima perintah dari panglima kita. Untuk apa? Untuk menjadikan
semua bangsa itu murid Tuhan. Puji Tuhan, ya. Yang kedua, untuk apa fungsinya kaki? Fungsinya kaki itu untuk berjalan, berlari, ya, baik untuk menempuh perjalanan berbagai rintangan, baik jalan yang rata, baik jalan yang turun, naik, ya, yang licin dan segala macam. Kita ini berkasutkan atau memakai kasut, ya, kasut itu sepatu, ya, seperti kasut untuk rela memberitakan Injil, ya, dengan rela. Kalau kita nggak berkasut kan seringkali juga nanti lecet dan sebagainya, bisa mengganggu. Maka itu kita pakai kasut kerelaan memberitakan Injil. Artinya apa? Artinya kita ini siap memberitakan Injil damai sejahtera. Pergi, disuruh Tuhan untuk memberitakan Injil damai sejahtera daripada Tuhan, ya. Seperti dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7 dikatakan, alangkah indahnya, ya, alangkah indahnya pembawa berita damai dan kabar baik itu, ya. Kalau kita jadi pemberita firman, pemberita kabar baik kepada saudara-saudara kita, itu jalan kita itu indah, dilihat oleh Tuhan indah sekali. Maka dari itu kita harus bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan, ya. Seperti kita lihat contohnya dalam kehidupan kita lihat kehidupan dari pendeta D.L. Moody pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan jadi pendeta. Dia pada awalnya berkomitmen bahwa dia berjanji kepada Tuhan akan memberitakan Injil, akan bersaksi kepada orang setiap hari. Jadi setiap hari itu dia harus bersaksi kepada satu orang. Luar biasa. Ini sulit, saudara. Ini berat, tetapi D.L. Moody melaksanakan. Dia berjanji, dia berkomitmen kepada Tuhan melaksanakan itu. Betul, pada waktu dia bekerja dengan keras, ya, dengan kesibukannya memberitakan Injil maupun dia membereskan pekerjaan Tuhan, pada waktu itu dia lupa. Pada malam hari dia mau tidur, dia teringat, oh iya, hari ini dia belum sama sekali bercerita mengenai Tuhan, bersaksi, mencari jiwa untuk Tuhan. Satu kali belum pernah. Belum sama sekali hari ini. Apa yang dia kerjakan? Dia bangkit dari tempat tidurnya, dia pakai mantel yang tebal karena hawanya pada waktu itu dingin, ya. Saudara, waktu dia keluar rumah, dia mencari jalan, mencari di jalan-jalan, tidak ketemu orang, ya. Akhirnya dia menuju ke lorong-lorong dan ke jembatan, dan di situ dia bertemu dengan seorang gembel begitu, ya, pengemis atau apa, tapi yang sedih. Dia bercerita mengenai Tuhan Yesus kepada orang itu, dan akhirnya dia mengaku kalau tidak ada D.L. Moody yang bercerita pada waktu itu, dia sudah mati. Karena apa? Dia katakan dia mau bunuh diri. Pengemis itu mau bunuh diri, menjatuhkan dari jembatan dan akan bunuh diri di situ. Tapi pada waktu itu ketemu dengan D.L. Moody, dan D.L. Moody bercerita mengenai kasih Tuhan Yesus. Ini orang bertobat. Puji Tuhan. Apakah kita bisa seperti itu? Kita harus bersaksi, jadi saksi Tuhan. Kita harus siap pergi untuk memberitakan Injil damai sejahtera dari Tuhan. Itulah kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, ya. Puji Tuhan, kita melihat betapa indahnya orang-orang yang memberitakan kabar kesukaan memberitakan Injil, ya. Puji Tuhan. Keempat, kita lihat di sini adalah perisai iman. Perisai iman itu fungsinya untuk apa? Ya, kita lihat dulu, perisai ini terbuat dari kayu.
yang dilapisi dengan kulit yang sudah direndam air sehingga lembab. Loh, kok bisa? Perisai kan harus kuat, sekarang terbuat dari besi dan sebagainya. Ya, mungkin zaman dulu dibuat dari kayu supaya agak ringan begitu, dan juga dilapisi dengan kulit, ya kulit binatang gitu. Tapi kulitnya ini harus direndam dengan air dulu sehingga basah, sehingga kayak lembab-lembab, dan dilapisi di luarnya begitu. Fungsinya apa ini perisai? Perisai ini adalah untuk menangkis serangan musuh, supaya serangan, jadi panah berapi dari si iblis itu diperisaikan begini, supaya untuk menghindari panah-panah berapi dari iblis, ya. Dan panah itu ada apinya, kalau masuk ketusuk pada perisai itu, perisai ini bisa meredam dengan yang lembab tadi, kulit yang sudah lembab tadi itu bisa mematikan panah berapi daripada si iblis tersebut, ya. Kita lihat apa itu artinya perisai iman itu. Perisai iman kita melihat artinya kita harus punya iman, ya, iman yang aktif, iman yang kalau tadi perisai ini gunanya itu untuk menameng atau menangkis serangan, itu diayun-ayunkan begini, ya, sehingga kita juga harus punya iman yang aktif, iman yang sungguh-sungguh memperbuat apa yang kita imani tersebut, ya. Jadi kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan, itu adalah iman yang kosong, seperti Yakobus 2 ayat 20 dikatakan iman yang kosong, ya. Juga Yakobus 2 ayat 26 dikatakan iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Jadi kita ini beriman, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, tetapi juga harus berbuat. Berbuat apa? Berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan dengan percaya sepenuh pada Tuhan, dan kita pasti menang. Kita bisa menangkis serangan-serangan dari musuh itu. Apalagi juga yang panah-panah berapi itu, ya, yang lembab seperti itu bisa ditangkis oleh perisai tadi, dan apinya bisa padam karena kulit yang lembab tadi. Jadi iman itu kita lihat perisai yang berlapis, kulit yang direndam dalam air itu artinya iman yang harus direndam dalam firman Tuhan. Iman kita ini juga harus direndam, artinya dicelupkan dalam firman Tuhan, direndam terus dalam firman Tuhan. Dengan apa? Dengan saat teduh, dengan kita belajar firman Tuhan, kita mengerti akan firman Tuhan. Iman dengan perbuatan itu sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Tanpa perbuatan adalah kosong iman itu. Jadi harus ada perbuatan. Ya, seperti contohnya kita lihat ada satu peristiwa orang yang mengadakan pertunjukan sirkus, ya, banyak yang lihat, banyak yang tepuk tangan, luar biasa. Pemain sirkus itu bisa berjalan di atas tali yang membentang dari satu tebing satu dengan tebing yang lain, dan di bawahnya itu adalah jurang yang dalam, dan dia berjalan di situ dengan sebatang tongkat yang panjang untuk keseimbangan, dan berjalan melewati lembah itu dengan seutas tali di atasnya. Luar biasa. Satu kali penonton-penonton yang bersorak-sorai itu diajak oleh pemain sirkus, ayo siapa di sini yang mau, yang berani, saya panggul untuk berjalan bersama-sama melewati lembah ini. Tidak ada satupun yang mau, tidak berani. Mereka bersorak-sorai luar biasa, tetapi tidak berani mereka untuk betul-betul melaksanakan seperti itu. Hanya ada satu anak kecil, saya berani.
Dan betul anak kecil itu berani dipanggul sampai di seberangnya dengan aman, dengan tak kurang suatu apapun. Anak kecil ini berani, dan akhirnya anak kecil ini bilang, ini adalah papa saya. Iya, karena dia sudah tahu bapaknya pasti bisa dengan itu. Maka dari itu dia berani menjalankan, berani dipanggul oleh papanya, berjalan dengan seutas tali itu sampai ke ujung yang lain. Ya, ini hanya perumpamaan, ini hanya contoh saja. Kalau iman tanpa perbuatan itu adalah mati atau kosong, ya. Puji Tuhan. Yang kelima, kita melihat ketopong keselamatan, ya. Ketopong keselamatan, ketopong itu fungsinya untuk apa? Ya, kalau kita lihat gambar di sini, ya gambar di sini seperti helm, ya kita lihat helm sehari-hari itu melindungi kepala, terutama mata dan otak. Artinya apa? Mata itu adalah pelita tubuh, ya pelita tubuh. Kita harus jaga apa yang kita lihat sehari-hari, pelita kehidupan kita ini, ya supaya kita ini tetap bersih. Mata itu harus juga bersih, mata itu harus dijaga dengan firman Tuhan. Apa-apa yang kita lihat, pernah melihat atau membaca bacaan porno atau lihat yang jahat-jahat, tidak boleh, ya. Itu artinya kita menjaga mata kita. Dan yang kedua apa? Otak. Otak itu menjaga pikiran supaya tidak disesatkan oleh iblis. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan di situ, yaitu ini pikiran kita ini harus pikiran yang bersih di hadapan Tuhan. Dan pikiran kita ini harus diganti dengan pikiran Kristus supaya kita sama seperti Kristus. Kalau pikiran kita ini pikiran biasa, orang biasa saja, kedagingan terus, ya kita harus rubah, kita harus minta supaya pikiran kita ini diubah oleh Tuhan menjadi pikiran Kristus, menjadi seperti pikiran Kristus. Jadi ketopong keselamatan ini fungsinya untuk melindungi mata kita, melindungi pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat menjadi pikiran yang menuju pada keselamatan, ya. Pikiran yang terus mengingat keselamatan dengan takut akan dan gentar, ya. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketopong keselamatan. Yang keenam, kita melihat di sini pedang roh, yaitu firman Tuhan, firman Allah, ya. Ini perlengkapan yang 5 tadi, 1 sampai 5 tadi yang terdahulu itu untuk pertahanan saja, pasif sifatnya. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini pedang roh, ini aktif, ya. Pedang roh ini aktif. Apa artinya? Ya, pedang roh itu, pedang itu firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Haleluya, ya. Ini pedang, ya, firman Allah itu, ya. Kalau yang kedua, firman dan roh, itulah pedang roh. Jadi firman dan roh itu pedang roh yang selalu menjadi pegangan untuk menolong kita, ya, seperti dalam Mazmur 43 ayat 3 kalau saya dibaca, dan juga dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan firman Allah itu kuat dan hidup, ya. Firman Allah itu kuat dan hidup, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, ya. Kita punya pedang roh yang luar biasa. Ya, cara pakainya bagaimana pedang roh itu? Yaitu kita harus ada di pihak Tuhan. Harus ada di pihak Tuhan cara pakainya, ya. Kemudian yang kedua, taat dipimpin roh, ya. Bisa mendengar suara roh
menurut kehendak Allah, seperti dalam Kisah 16 ayat 9. Jangan menurut kehendak sendiri. Ya, kalau kehendak sendiri, ya itu nggak bisa pakai firman pedang roh lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memakai pedang roh ini sesuai firman Tuhan. Jadi semua tindakan harus cocok, harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Menyangkal diri, tidak pakai kekuatan sendiri, tetapi berharap pada pedang roh firman Tuhan ini, ya. Kemudian yang ketujuh ini senjata khusus ini, senjata yang luar biasa. Apa senjata khusus atau senjata spesial ini? Ini berdoa dalam roh, berdoa dalam roh. Ini senjata rahasia yang luar biasa, yang dahsyat dari Tuhan. Ya, tidak terlihat, tapi amat sangat berkuasa. Berdoa sungguh-sungguh, ya, berdoa dalam roh itu amat berkuasa, ya. Dan berdoa dengan segenap hati kita, dengan pakai bahasa yang baru, bahasa roh yang hanya dimengerti oleh Allah dan kita sendiri. Seperti dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, kita kalau berdoa dalam roh itu dimengerti, itu adalah bahasa roh Allah sendiri, ya. Dan juga senjata Allah yang membangun stamina rohani kita semakin kuat, ya. 1 Korintus 14 ayat 4, ya, kita akan diperbarui, ya, dibangun stamina kita, rohani kita oleh apa? Kalau kita berdoa dalam roh. Itu perlunya itu. Maka dari itu ini senjata yang luar biasa. Ini senjata khusus, ya, berdoa dalam roh. Ya, haleluya. Kemudian kita lihat selanjutnya, yaitu perlengkapan senjata Allah itu berfungsi untuk apa? Ya, ada tiga. Mestinya ada tiga bagian fungsi dari perlengkapan senjata Allah ini. Fungsinya untuk apa? Satu, bertahan melawan tipu muslihat iblis yang tadi kita sudah terangkan, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kedua, untuk mengadakan perlawanan, juga kita bisa melawan pada hari yang jahat. Dan yang ketiga, tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Ya, kalau kita bisa bertahan melawan tipu daya iblis, kita bisa mengadakan perlawanan, dan juga setelah itu kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, tidak mundur, ya. Kita sudah mengawali dengan roh, jangan mengakhirinya dengan daging, tetapi kita tetap maju dalam Tuhan, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, ya. Kita lihat bertahan melawan tipu muslihat iblis, ya. Kalau kita lihat di sini, iblis itu sebetulnya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Oleh apa? Oleh kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah mengalahkan iblis, ya. Dengan tipu daya yang licik sekarang ini, iblis itu masih menggoda, masih bisa menggoda manusia, masih bisa. Tetapi sebenarnya iblis itu sudah kalah. Musuh yang sudah kalah, musuh yang sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi dia masih mencoba dengan tipu dayanya yang licik. Karena itu kita harus pakai senjata Allah tadi, selengkap senjata Allah tadi, ya. Pangkal sumbernya kejahatan itu adalah iblis, memang sumbernya dari iblis. Kegelapan memproduksi dosa, ya. Manusia itu hanyalah objeknya saja. Kita mau enggak dipakai oleh iblis untuk memproduksi, untuk jadi pabriknya, pabrik yang menghasilkan dosa oleh iblis, mau enggak begitu saja, ya. Kita manusia yang tidak mau dijadikan pabriknya oleh dosa atau iblis, itu betul seperti kita. Dan juga ada manusia yang mau, itu bukan anak Tuhan, ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 katakan, kalau iblis dikasih kesempatan sedikit saja, maka kita akan dijadikan pabriknya nanti oleh iblis, jadi pabrik dosa. Jangan mau, tapi kita harus melawan tipu daya iblis itu, ya. Tipu daya iblis itu kita harus lawan dengan senjata Allah tadi, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, ya. Kita lihat di sini sumber atau asal
tipu muslihat iblis tadi, manusia di luar Kristus itu bisa langsung saja dimasuki iblis, bisa langsung. Seperti Rom 5 ayat 12 dikatakan langsung setiap manusia berbuat dosa, asalnya dosa ya dari iblis. Tetapi kita manusia seperti kita, anak-anak Tuhan di dalam Kristus tidak bisa langsung. Sebab apa? Sebab kita ini sudah sadar dan sudah bertobat, jadi miliknya Tuhan. Kita sudah sadar, ditameng oleh Tuhan, ditangkis oleh Tuhan dengan perisai iman tadi. Kita sudah sadar, kita sudah bertobat, jadi tipu muslihat iblis tidak bisa masuk. Karena apa? Kita sudah bertobat sungguh-sungguh dan kita sudah sadar. Dan yang kedua, itu apa? Kita ini orang percaya dapat pembebasan dari dosa. Kita sudah ditebus oleh Tuhan dari dosa. Kisah 13 ayat 39 dikatakan kita sudah bebas dari dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita ini tidak gampang untuk dimasuki oleh tipu muslihat iblis. Dan yang ketiga, kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi hamba kebenaran. Rom 6 ayat 18. Seperti kita lihat Indonesia, negara kita sudah 76 tahun merdeka. Kita juga sudah merdeka dari dosa. Kita tidak jadi hamba dosa lagi, tapi jadi hamba kebenaran. Kita mau jadi hamba kebenaran. Apakah saudara mau? Dan saya mau. Puji Tuhan, kita mau jadi hamba kebenaran dari Tuhan, ya, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini, yaitu terakhir kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan kuda sekalipun. Sebab kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Amsal 21 ayat 31. Kita menang itu oleh karena Tuhan saja, bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatan luar, kekuatan dari kuda. Ya, kuda itu lambang keberanian. Kuda itu berani di mana-mana. Kuda itu diajak perang berani. Ya, diajak ada bom di sampingnya, asal dia tidak kena bom itu saja, dia tetap masih lari, masih kuat. Tidak tergoyahkan kuda itu, bukan daripada kuda itu, tapi oleh sebab Allah beserta dengan kita. Kita menang karena Tuhan, karena kita menang ada di tangan Tuhan. Ya. Yang kedua, pakailah senantiasa selengkap senjata Allah, maka kita akan menjadi pemenang. Ya, memakai senantiasa selengkap senjata Allah. Jangan pakai satu enggak, tapi selengkapnya, ya, dari ketujuh tadi, ya, 1 sampai 6, ya, yang terakhir ditambahi dengan bahasa roh, doa bahasa roh. Itu luar biasa. Itulah selengkap senjata Allah. Kita pasti jadi pemenang. Kita jadi pemenang, lebih dari pemenang. Ya, kita harus jadi pemenang. Pakailah senantiasa setiap hari pakai selengkap senjata Allah ini untuk menahan tipu muslihat iblis. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kalau kita mau memakai selengkap senjata Allah, tipu muslihat iblis itu akan kita tolak, akan kita gampang untuk melawannya, untuk bertahan gampang, juga melawannya gampang, juga berdiri teguh kita bisa. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kita akhiri firman Tuhan sampai di sini. Kita nyanyikan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus, karena hanya Tuhan, karena hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri,
tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Kita mau berdoa, kita mau minta Tuhan supaya Tuhan selalu pegang tangan kita. Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari. Adik-adik yang perlu bantuan doa, mungkin dalam sekolah, mungkin orang tua kita dalam mata pencarian nafkahnya, mungkin ada yang sakit. Kita mau berdoa, Tuhan tolong, Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Kita mau berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan terima kasih kalau pada Tuhan saat ini Tuhan kami boleh belajar lagi tentang firman Engkau, tentang Tuhan tipu muslihat iblis. Ya Tuhan, Tuhan ajari supaya kami setiap hari boleh memakai selengkap senjata Allah, Tuhan, untuk menangkis tipu muslihat iblis ini. Ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang berperang untuk kami, dan kami diam saja. Engkau ya Tuhan menolong kami, yang mengangkat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, Tuhan yang sekarang Tuhan masih belajar di rumah. Tuhan berikan hikmat-Mu, akal budi yang dari sorga untuk setiap anak-anak-Mu yang masih kuliah, yang masih Tuhan sekolah. Tuhan tolong Tuhan juga orang tua yang Tuhan dalam mata pencarian nafkahnya saat ini Tuhan, yang mungkin sekarang Tuhan sulit, tetapi kami percaya, kami memegang Engkau, kami memakai Tuhan senjata Allah itu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan kami akan selalu menang Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa saat ini buat yang sakit Tuhan. Tuhan, kami Tuhan tidak tahu Tuhan satu persatu, tetapi Roh-Mu bekerja. Tuhan, tetapi Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, dengan sehati kami mau panggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, dan sekarang disembuhkan dalam nama Yesus setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kesembuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau berikan kelepasan ya Tuhan, kemerdekaan Tuhan dari dosa dan dari segala sakit penyakit apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat Tuhan pemerintahan bangsa negara kami. Engkau tolong supaya Tuhan dalam mengatasi pandemi ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan boleh Tuhan berhasil Tuhan, sehingga Tuhan pandemi ini bisa Tuhan dihentikan, bisa Tuhan dihilangkan. Kami percaya Yesus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan
pada akhirnya kita angkat tangan, kita meminta berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan kita memakai selengkap senjata Allah, dan kita selalu berkemenangan. Katakan amin. Puji Tuhan, selamat bertemu minggu depan.